Langsung aja tangkap Mel sama Aib itu. Gak usah banyak tanya. Interogasi di dalam penjara. Jangan dipertemukan sama siapa-siapa. Tuh, ya. Kalau dia nggak mau ngaku katanya, dia akan semakin ngelantur. Nanti jawabannya hanya akan terkuak. Yang namanya Mel sama Aib, dia tahu itu skenario ini. Oke guys ya, dalam membantu mengungkap kasus yang terjadi di tahun 2016 yang silam ya, atas kejadian yang menimpa Vina dan Eki, ada beberapa bukti-bukti yang tidak dihadirkan dalam persidangan guys. Namun kali ini beberapa orang dengan data-data lengkap itu berupaya menghadirkan bukti-bukti itu agar kasus ini bisa terlihat dengan terang dan benderang ya. Ada satu atau TKP ya, tempat terjadinya kejadian itu ya. Hal ini berada di sebuah lokasi tepatnya di warung kopi Dapur Jawa ya. Dalam keterangan itu dia mengatakan seperti ini guys. Kenapa warga sekitar TKP pembunuhan Vina tidak pernah menyinggung dan menunjukkan warung kopi Dapur Jawa yang ada dari tahun 2015, dan di belakangnya itu ada warung tersebut ada bengkel ya guys ya. Di belakangnya ternyata ada bengkel rental mobil area di Gang Damai. Yang kok malah menunjukkan warung lain gitu. Padahal memang warung dan bengkel tersebut sekarang sudah tutup permanen loh. Nah, ini menjadi tanda tanya loh guys. Karena menurut Aib, kesaksian dari si Aib itu ya, dia membeli rokok di warung depan bengkel. Mungkin maksudnya depan bengkel tersebut bukan bengkel ya, pencucian mobil tempat dia bekerja. Mungkin pemilik warung kopi tersebut tahu apa sebenarnya yang bisa menjadi titik terang dalam kasus ini guys. Karena otomatis ya si pemilik warung melihat juga kesaksian itu, namun kenapa tidak dihadirkan dalam persidangan? Coba kita cross check ya di tahun 2017 yang kita lacak dari Google Map ya. Kita melihat ada beberapa foto ya, yang ini pasti update ya karena ini Google Map ya. Di sini ada terlihat ya bengkel mobil atau pencucian juga ya. Nampak jelas nih ya guys ya di jalan Saladara ini. Kemudian ini dia warung kopi Dapur Jawa yang dimaksud itu. Si pemilik warung ini udah pasti tahu guys apa yang terjadi. Jadi kesaksian Aib yang dikatakan itu salah juga bisa dibantah dari keterangan ini ya guys ya. Ini ya pencucian mobil tempat Aib bekerja itu berada di posisi kiri ya. Terus dapur warung Jawa itu di sebelah kanannya guys, tepat di seberangnya aja guys. Dan TKP pembunuhan itu dan TKP kematian dari Vina dan Eki itu persis loh berada di depannya, yaitu di depannya juga ada SMPN 11 Cirebon guys. Nah ini fakta yang tak terbantahkan guys. Namun kenapa tidak dihadirkan dan ini tidak menjadi barang bukti ya dalam pengadilan gitu. Di sini juga nampak ya. Dan sekarang itu udah diganti jualan lagi pada tahun 2023 gitu. Ini dia dapur orang Jawanya, dan ini jalan yang luas itu ya guys ya. Sini nampak jelas ya di Jalan Saladara itu di tahun 2024 di depan SMPN 11 Cirebon guys. Nah ini ya, ini yang paling jelas ya. Inilah lokasi terjadinya kasus yang naas saat itu guys. Kalian nampak ya? Bisa kalian perhatikan dari garis panah merah yang menunjuk ke arah warung itu guys. Sekarang pun masih ada. Ini ada beberapa foto yang dapat kita saksikan ya guys, dari beberapa bukti-bukti yang baru dihadirkan oleh netizen ini ya. Inilah bukti-bukti baru guys yang bisa kita hadirkan. Intinya ini guys, kalau memang si Aib itu saksi yang jujur ya, kata si Bayu ya, ngapain sampai hari ini dia masih pakai masker guys? Apa yang dia takutkan dan dia sembunyikan? Toh menurut kesaksian dia, semua terpidana dan tersangka sudah tertangkap. Kan kita bisa lihat dari saksi Peggy atas warga ya, dan warga ya sekitar semua berani wawancara tanpa masker loh gitu ya. Namun si Aib ini kenapa pakai masker? Apa yang ditakutkannya guys? Ini menjadi tanda tanya kita hari ini dalam kasus ini ya guys, dalam mencari titik terang terbaru ya. Terus ini ada juga dihadirkan bukti-bukti baru ya dari foto yang baru ditampilkan 8 menit yang lalu nih guys, 58 menit yang lalu. Ini baru Peggy namanya guys.
Baru dengar ya, tukang ojek online yang nganggur 27 tahun, motornya Kawasaki Ninja 250 double R ya, motor seharga mobil loh. Jadi kalau ini dikatakan dia sebagai ketua geng dari Monraker, ya pasti guys, nggak mungkin lah si Peggy yang kuli bangunan yang motornya cuman smash guys. Kita bukan merendahkan smash ya, namun itu fakta yang tak terbantahkan guys. Nggak mungkin sekelas seorang ketua geng motor memiliki motor smash gitu. Jadi lagi-lagi ya, ini yang Ibu Widya ya, intel kita ya, intel yang sangat pemberani dan nggak ada matinya ya kalau untuk mengungkap kasus ini ya. Ibu ini mengungkapkan ya, kalau si Aib dan Mel-Mel itu pun ada yang janggal ya, apalagi dari polisi yang berjenggot, kata si Widya. Dan itu dalam keterangan ini bisa kita lihat ya, kita dengar ya kata si Widya ini ya. Dia akan terkuak. Yang namanya Mel-Mel sama Aib, dia tahu itu skenario-skenario ini. Langsung aja tangkap Mel-Mel sama Aib itu. Gak usah banyak tanya. Interogasi di dalam penjara. Jangan dipertemukan sama siapa-siapa. Tuh, ya. Kalau dia... Terus kita juga dapat kiriman video ya. Orang kan banyak nanya, mana sih kiriman foto dari Eki gitu ya. Kok sampai sekarang nggak ada video atau foto dari Eki ya, almarhum Eki ya. Nah ini kita dapat kiriman terbaru ya. Kita berusaha mencari satu persatu, kita dapat ya. Inilah video terakhir dari almarhum Eki ya sebelum meninggal. Ya sama lah ya, seperti anak-anak gaul generasi Z sekarang ini ya guys ya. Cuman itulah nasib naas yang menimpanya saat itu ya. Semoga saja almarhum diberikan tempat yang terbaik ya di sisi Tuhan. Banyak yang menangis ya guys melihat video-video seperti ini ya. Apalagi banyak orang yang komentar-komentar negatif kepada polisi ya. Banyak yang bilang seperti ini, kita ini lagi dibodoh-bodohi sama polisi. Masa waktu TKP saksinya palsu semua. Ini seperti permainan macam apa, kata Rosyanti Ros ya. Tambah lagi nih ya, wajar saja banyak kejanggalan. Ini di dalam rekonstruksinya ya guys tahun 2016 itu dilakukan dengan peran pengganti. Nah sekarang para terpidana itu satu persatu mulai ungkap bahwa mereka korban salah satu tangkap ya. Apalagi itu dari si Aib ya, kira-kira digantikan peran siapa gitu. Apalagi kata mantan Kabareskrim ya, Susno Duaji, sudah benar itu menurut ijazah, kartu keluarga dan keterangan ibunya bahwa namanya yang ditangkap itu Peggy Setiawan ya. Tapi apakah benar ya pelaku sebenarnya hanya berdasarkan saksi dari si Aib satu aja? Ini yang bahaya guys. Makanya jangan ya, kita kalau biasanya guys dalam BAP itu kita harus menghadirkan 2 alat bukti dan 1 saksi atau 1 saksi atau 2 alat bukti guys. Ini sekarang cuman kesaksian dari si Aib aja guys. Ini semua orang diberondol habis ke dalam penjara ya. Nah, saya nggak mungkin ikut-ikutan, itu bohong, itu Aib itu bohong. Itu bohong, Aib fitnah itu, bohong itu. Udah cukup penuh.